Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan lanjutkan untuk instalasi WordPress ya, sebuah blog ya yang kita bisa gunakan free di Ubuntu server ya. Untuk Ubuntu servernya untuk Ubuntu server terbaru ya, untuk versi 22.04.3 LTS. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Di sini saya sudah tuliskan untuk langkahnya. Dari poin 1 sampai poin 10 kita bisa lihat ya, dari update atau upgrade untuk Ubuntu servernya, install Apache ya, dan PHP untuk WordPress-nya, install MariaDB atau MySQL untuk database, kemudian kita create database, kemudian install WordPress-nya ya, kemudian configure Apache, kemudian WordPress CMS-nya, kemudian kita tambahkan untuk database informasinya, kita create admin dan user password. Ini untuk WordPress nantinya ketika kita login di panelnya ya, kemudian login to the backend-nya, ini login di sistem adminnya ya, ketika kita misalnya menambah, mengubah, ataupun memodifikasi dari blog yang kita buat menggunakan WordPress ini. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi di sini saya installnya di firmware, Ubuntu server yang ada di firmware yang sebelumnya sudah saya install. Jadi untuk install Ubuntu servernya bisa dilihat ya di masing-masing, di video sebelumnya saya sudah ada buat ya. Ini saya close terlebih dahulu ya. Untuk firmware-nya saya akses terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya install untuk Ubuntu servernya. Dan posisinya saya bridge ya dengan laptop saya agar bisa saya akses. Nah, Ubuntu server ini sudah saya install sebelumnya di video di sebelumnya. Saya juga sudah paparkan dan lakukan untuk konfigurasi dan install untuk Ubuntu server di firmware ya. Nah, ini kita bisa running atau power on ya untuk firmware-nya. Sebelumnya saya pastikan terlebih dahulu ya untuk pingnya sudah bisa diakses. IP-nya 10.10.10.169 ya. Nah, ini untuk Ubuntu servernya sudah bisa diakses. Untuk mempermudah, saya akan copy paste untuk kebutuhan untuk instalasi WordPress di Ubuntu ini ya. Saya menggunakan putih untuk mengakses Ubuntu servernya. Nah, di sini saya login terlebih dahulu ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan update dan upgrade sekaligus ya untuk package ataupun modul yang akan kita gunakan untuk WordPress ini di Ubuntu server ya. Nah, di sini saya sudah ada baris-baris perintah yang saya buat. Jadi saya tinggal copy paste ya. Yang pertama kita lakukan, jadi kalau sudah login sebenarnya sudonya tidak perlu lagi ya kalau di Linux. Kita langsung apt update tanda dan ya. Kemudian sudo apt upgrade ya. Ini kita tunggu untuk proses upgrade-nya. Yes ya, untuk proses selanjutnya. Jadi untuk WordPress ini kita bisa gunakan untuk membuat tulisan ataupun kegiatan aktivitas yang kita lakukan ya. Jadi sifatnya free. Untuk beberapa modulnya bisa kita gunakan ya secara GUI atau graphic user interface. Jadi kita tinggal tidak melakukan code ya atau menggunakan coding untuk melakukan pembuatan semacam blog atau website pribadi ya. Jadi ada beberapa proses untuk update dan kemudian install untuk package atau library ya untuk WordPress ini. Nah, yang kedua kita akan lakukan untuk install Apache nanti ya.
Kita tunggu untuk prosesnya sedikit lagi ya, sudah 99%. Ini bisa kita centang sesuai kebutuhan ya. Saya okekan saja untuk pilihannya, yang default saya pilih ya. Kemudian install Apache. Jadi Apache ini sebuah perangkat lunak web server yang bersifat gratis atau open source ya kalau di Linux ini. Untuk bagaimana nanti kita bisa akses menggunakan protokol HTTP ya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi ataupun sebuah situs yang berbasis atau base-nya URL ya, atau menggunakan protokol HTTP. Nah, untuk prosesnya itu ada perintahnya apt install Apache ya, Apache 2. Nah, di sini tadi juga sudah saya buat ya untuk proses ini ya. Kemudian kita tinggal enter, kita tunggu ya. Kemudian yes, kita tunggu lagi untuk proses download dan installnya yang dilakukan secara otomatis di CLI Ubuntu server ini. Ini juga saya oke ya. Jadi ada permintaan untuk restart beberapa package-nya tadi. Kemudian selanjutnya kita enable dan start untuk Apache yang sudah kita install ya. Untuk baris perintahnya systemctl ya, enable Apache 2. Ini kita enable, kemudian kita bisa lihat statusnya. Systemctl status Apache 2 ya. Ini spasi. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya sudah aktif running ya. Kemudian kita lanjut untuk proses selanjutnya. Di sini kita bisa akses juga ya, menggunakan IP address yang kita set di Ubuntu server tadi. Di sini untuk IP address-nya seperti yang saya akses tadi menggunakan putih ya, .69. Kita bisa pastikan Apache-nya apakah sudah work ya. Jadi di sini sudah bekerja ya untuk Apache-nya, kita bisa akses menggunakan IP address-nya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ada beberapa extension yang perlu kita install lagi menggunakan CLI tadi. Saya juga sudah buat catatan di sini. Nanti itu catatan ini saya paste di deskripsi ya, kalau ada yang membutuhkan. Di sini ada beberapa extension ya yang akan kita install. Ini tinggal kita paste dan kita enter ya. Nah, di sini banyak ternyata untuk ekstensinya. Kita tunggu ya untuk prosesnya. Jadi ini kita untuk melakukan ini ya, install PHP-nya di Ubuntu server. Kita tunggu ya, sebentar lagi sudah hampir 80%. Nanti untuk videonya bisa di skip ini ya, tinggal dilihat aja baris perintahnya untuk tahap demi tahap untuk instalasi WordPress di Ubuntu server ini.
Ini juga saya oke saja untuk service yang akan di restart. Nah, kemudian kita bisa cek ya dengan perintah php min v ya. Nah, di sini sudah kita selesai install untuk PHP-nya versi 8.1.2. Nah, selanjutnya kita install untuk database-nya. Kita di sini menggunakan MariaDB ya, atau menggunakan MySQL juga bisa dengan perintah apt install MariaDB server, kemudian MariaDB client ya. Kita tinggal enter ya, kita tunggu. Ada 160 MB ya untuk MariaDB ini. Ini juga tidak saya register ya. Nah, kemudian kita bisa enable untuk MariaDB-nya sistem ctl enable -now MariaDB ya. Kemudian kita bisa lihat statusnya ya. Sistem ctl status MariaDB. Sini kita bisa lihat ya statusnya sudah aktif running. Kemudian kita bisa buat juga untuk secure database-nya. Kita menggunakan perintah di sini tadi sudah ada saya buat ya. Sudo MySQL ya, sudo MySQL secure installation ya. Nah, perintah ini kita bisa paste di sini ya. Nah, di sini ada kita akan menginput untuk password ya. Kemudian untuk beberapa parameter ya. Di sini bisa kita tinggal enter saja. Kemudian untuk switch ini ya, untuk switch to Unix socket authentication ya. Di sini kita untuk kita tinggal enter saja di sini ya, kita no-kan saja. Kemudian change root password, di sini kita yes ya. Nah, kemudian kita buat passwordnya sesuai kebutuhan saja ya. Saya buat misalnya admin ya. Kemudian remove untuk user. Nah, di sini kita yes, kemudian remove disallow root login di sini, jadi kita bisa allow ketika ada user yang akses secara remote ya, by remote. Sini misalnya kita yes ya, kemudian remove test database, kita yes juga ya, kemudian reload privilege ya, kita yes. Nah, sudah selesai ya, kemudian kita create database-nya. Kita masuk dulu ke MariaDB-nya dengan perintah MySQL min-u ya, atau user root. Kemudian ini untuk parameternya. Nah, kita bisa akses dengan password yang kita input sebelumnya di sini tadi ya, di tahapan ini tadi. Nah, selanjutnya kita bisa buat user ya, user baru yang akan kita gunakan nanti untuk di WordPress-nya ya. Di sini saya gunakan user misalnya create user ya. Ini kita buat user baru seperti ini, bisa disesuaikan nanti dengan kebutuhannya. Pastikan query oke ya, berarti berhasil. Kemudian
Untuk database-nya juga kita create. Di sini saya buat nama database-nya WordPress ya. Tinggal paste, kemudian enter ya. Kemudian selanjutnya kita buat untuk pengaturan hak akses. Perintahnya grant all privilege on new DB. DB-nya ini tadi namanya WordPress ya. WordPress, kemudian enter. Selanjutnya kita lakukan lagi untuk plus privilege ya untuk user Damanik tadi. Selanjutnya exit ya. Kita lakukan tahap untuk install WordPress-nya ya. Kita clear ya. Nah, di sini untuk install WordPress-nya, kita bisa install terlebih dahulu untuk unzip-nya karena nanti kita harus mengekstrak ya file zip untuk WordPress-nya. apt install wget unzip ya. Kita yes. Kita tunggu untuk prosesnya. Ini juga saya okekan saja. Kemudian proses selanjutnya kita download ya menggunakan perintah wget untuk WordPress-nya. Kita tunggu ya sebesar 25 mega untuk WordPress-nya ini ya. Selesai, kemudian kita cek ya. Ini sudah done ya untuk WordPress-nya. Kemudian bisa kita ekstrak ya dengan perintah unzip. Kemudian spasi ini ya kita copy dan paste. Ini kita ekstrak, sudah selesai. Nah, kemudian kita pindahkan untuk foldernya ya dengan perintah move WordPress. Kemudian kepaketnya itu var ya www.html ya. Nah, di sini kita pindahkan move. Kita menggunakan sudo coba ya. Sudo missing WordPress. Kalau di catatan saya tadi untuk memindahkannya, oh ini ada ini ya, spasinya dan slash-nya ya yang kurang. Nah, ini sudah kita pindahkan ya. Nah, selanjutnya kita remove ya untuk ini tadi. Ini kita remove supaya tidak kita butuhkan lagi. Tadi sudah kita pindah ya. Test zip. Nah, ini sudah kita remove. Kemudian kita buat permission-nya ya. Permission itu perintahnya di pet tadi ya, var www HTML WordPress ya. Kita tinggal paste, kemudian enter, kemudian satu lagi ya untuk permission-nya.
Kemudian setelah kita izinkan atau permissionnya kita open hak aksesnya, selanjutnya kita konfigurasi untuk Apache-nya tadi. Yang pertama kita ini dulu ya, enable, kita create dulu untuk Apache-nya. Perintahnya itu ini ya, nano. Jadi nanti ada baris perintah yang kita masukkan ke dalam text editor ini ya. Nah, di sini kita tinggal copy paste yang sudah ada tadi, yang sudah saya buat ini ya. Kita copy paste ke sini, kemudian kita save ya. Selanjutnya kita enable ya untuk virtual hostnya. Baris perintahnya untuk mengenable-nya ini ya. Kemudian di enter. Setelah itu enable kembali ya untuk E2EN mode-nya. Di sini baris perintahnya, kemudian saya paste ya. Sudah kita enable dan restart. Ada satu lagi ya yang perlu kita lakukan untuk baris perintah ini. Kemudian kita tinggal paste ya. Ini untuk reload-nya, kemudian kita restart terakhir ya. Kita lakukan restart untuk Apache-nya. Nah, selanjutnya kita bisa akses ya menggunakan URL atau web browser ya. Ini kita akses kembali. Nah, di sini kita tunggu ya. Nah, di sini sudah terinstall untuk WordPress-nya ya. Langkah selanjutnya kita setting untuk CMS web ini ya. Kemudian kita continue. Nah, kemudian ini let's go. Nah, ini database name-nya tadi WordPress ya yang sudah dibuat sebelumnya. Usernya ada Manik, passwordnya admin 123. Ini localhost, ini juga tabel prefix-nya biarkan seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya save saja, running the installation ya. Kemudian set title ya. Misalnya welcome my first blog ya. Kemudian username saya buat sama ya. Ini untuk backend-nya nanti. Misalnya saya ini very weak, kalau kita mau tambah supaya bagus, kita bisa buat kombinasi ya untuk passwordnya. Tapi ini untuk mempermudah mengingat saja. Untuk email kita bisa masukkan misalnya email kita masing-masing ya. Kemudian ini bisa kita centang untuk search engine visibility-nya. Kemudian kita install ya untuk WordPress-nya. Kita tunggu. Nah, kemudian kita login ya. Menggunakan yang kita create tadi. Nah, ini backend-nya dia ya. Untuk konfigurasi backend-nya. Nah, di sini sudah kita bisa masuk. Kita sudah bisa akses ya. Kemudian apa yang mau kita post di sini kita bisa tinggal buat ya. Misalnya saya add new post. Ini saya misalnya buat welcome to my first blog. Kemudian isinya ya. Bisa kita isi this is blog about ICT gitu ya. Bisa kita lihat, kita publish ya. Kemudian kita view. Nah, ini ya yang kita buat tadi, ini isinya. Jadi kita bisa buat macam-macam ya di backend ini. Untuk di WordPress ini secara gratis kita bisa buat, kemudian kita bisa publish secara publik juga untuk domainnya ya. Kita sewa untuk domain dan tempat penyimpanannya ya. Seperti itu ya untuk instalasi WordPress di Ubuntu Server. Silakan ditanyakan kalau ada kendala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.